Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nuria Yunina dengan NIM 0542931777 Prodi Teknologi Pendidikan dari UPBJJ UT Jember. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan terkait tugas 3 teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh, yaitu rangkuman materi sesi 1 sampai 7. Konsep dasar teknologi pendidikan. Bisa kita simpulkan, teknologi pendidikan itu bukan hanya soal alat seperti komputer atau proyektor, tetapi juga mencakup cara merancang pembelajaran supaya lebih mudah dipahami dan menarik bagi siswa. Selanjutnya kita masuk ke materi tentang teori pendidikan jarak jauh, konsep dasar, dan ciri pokok. Sebagaimana yang sudah saya tampilkan, jika kita hubungkan dengan 4 ciri pokok pendidikan jarak jauh, maka pendidikan jarak jauh memiliki beberapa karakter utama, yaitu memiliki 4 ciri pokok sebagaimana yang sudah saya tampilkan. Jadi dari penjelasan ini kita bisa memahami bahwa pendidikan jarak jauh bukan sekedar belajar dari rumah, tetapi merupakan sistem pembelajaran yang dirancang secara terencana, interaktif, dan tetap memperhatikan kualitas serta tujuan pendidikan. Pada slide berikutnya kita akan melihat berbagai variasi praktek penting dalam pendidikan jarak jauh. Jadi, dalam pembelajaran jarak jauh ada banyak variasi belajar yang bisa dialami peserta didik. Variasi ini tercipta karena kita menggunakan teknologi dan pendekatan pembelajaran yang berbeda-beda. Fungsi teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Artinya, teknologi pendidikan tidak hanya memudahkan, tetapi juga memastikan bahwa pembelajaran tetap berkualitas, efisien, dan mampu menjangkau peserta didik di berbagai wilayah. Karena itulah, dalam pendidikan jarak jauh, teknologi pendidikan memiliki peran strategis yang tidak bisa dipisahkan dari manajemen pembelajaran. Aplikasi teknologi pendidikan dalam memecahkan masalah. Jadi intinya, teknologi pendidikan di era sekarang sangat membantu pendidikan jarak jauh. Dengan teknologi, belajar serta bisa berjalan lancar maupun kita tidak bertemu langsung. Peserta didik dari kota sampai desa tetap bisa mengakses materi, tugas, dan bimbingan. Jadi teknologi bukan hanya mempermudah, tapi juga memastikan semua orang tetap bisa belajar dengan baik. Bahan pembelajaran jarak jauh. Jadi bisa kita lihat bahwa dalam pendidikan jarak jauh, bahan pembelajaran tidak dibuat secara asal, tapi melalui proses desain yang terencana. Tujuannya agar peserta didik bisa belajar mandiri namun tetap terarah. Karena itu disiapkan 3 komponen penting, yaitu bahan pembelajaran, panduan belajar, dan pedoman untuk pengajar. Dan ketiganya saling melengkapi. Manajemen pembelajaran pendidikan jarak jauh. Singkatnya, teknologi pendidikan menggunakan pendekatan sistem. Jadi semua proses pembelajaran dirancang dengan teratur dan saling mendukung. Pembelajaran juga berpusat pada peserta didik sehingga mereka bisa belajar aktif, mandiri, dan menggunakan berbagai sumber belajar yang tersedia. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan pada presentasi ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.